Vaksin itu salah satu ikhtiar ya. Iya. Salah satu ikhtiar. Tidak ada yang meninggal karena vaksin. Tidak ada yang meninggal karena vaksin. Iya, satu orang tuh. Dulu saya juga pernah positif, Dok. Jadi pernah positif, alhamdulillah sih enggak. Positif hamil. Bukan dong. Positif COVID dong. Positif hamil. Perutnya besar tuh hamil. Kalau ini enggak lahir-lahir. Dokter Hardadi yang sudah hadir di ruangan kita. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya dokter hari ini? Sehat nih, kelihatan kan sehat. Alhamdulillah. Kalau sehat, tawanya nggak bisa keras gini. Gini-gini ya. Kalau sakit maksud saya. Iya. Bicara tentang vaksin, Dok. Mas Jasman sudah divaksin belum? Oh sudah. Berapa kali? Kalau mulai lahir ya sudah banyak kali. Waduh, itu disuntiknya nggak di tangan ya? lewat bawah juga ya. Kalau hitung-hitung mulai lahir kita vaksin berapa kali ya dok ya? Banyak Banyak sekali itu Banyak, vaksin. DPT aja. Difteri, pertussis, tetanus itu DPT 1, DPT 2, DPT 3. Terus yang TORS itu juga. Terus ada lagi yang untuk hepatitis, Salmonella typhosa. Banyak. Untuk anak-anak tuh dalam usia 1 sampai 5 tahun udah berkali-kali kan divaksin tuh. Berarti sebenarnya kan pada masa pandemi ini seharusnya kita ketika divaksin untuk coronavirus ini sebenarnya juga nggak perlu takut juga kan dok ya sebenarnya? Vaksin itu salah satu ikhtiar ya. Iya. Salah satu ikhtiar. Misalnya kalau anak-anak ya, misalnya sudah divaksin ibu bapaknya waktu menikah, menikah belum ya? Ini Mau. yang masih jomblo dokter. Saya mau setelah Ada juga divaksin. Tetanus ya. Iya. Selain tetanus ya gitu. Terus ibunya juga waktu hamil kan juga divaksin gitu. Anaknya juga tapi kan hidupnya juga harus mengikuti tata tertib kebersihan ya, tetap tidak. Kemudian cara lahirnya juga ditolong dengan cara yang steril, alat motong tali pusarnya, kemudian tempat di mana dilahirkannya, kemudian proses antenatal care-nya, jadi proses persiapan ketika hamil pertama sampai mendekati proses persalinan tuh sesuai dengan apa yang protap dari kebersihan, tetap menjaga supaya jangan sampai tertular bakteri tetanus tadi gitu ya, kuman tetanus tadi supaya jangan sampai masuk ke dalam tubuh kita. Walaupun udah divaksin kan salah satu itunya, salah satu. Jadi memang kemudian difteri juga kan salah satu ikhtiar. Yang lainnya juga tetap dijalani. saya kemarin juga baca berita dok di Kota Malang sendiri kan yang sudah vaksin itu sudah 98%. Artinya masih ada belum 100%. 2% orang di Kota Malang yang ini kita nggak tahu ya apakah mereka tidak mau atau tidak bisa atau bagaimana, kita nggak tahu. Tapi 2% ini kebanyakan mungkin ya itu karena masih takut dengan lagi-lagi pemberitaan di media bahwa kan untuk disuntik nanti bisa lumpuh, bisa penyakitan. Toh apalagi banyak kalimat atau statement bahwa ngapain di vaksin toh yang nanti ya orang yang sudah divaksin juga nanti kena corona juga gitu. Buktinya banyak orang yang juga bicara gitu dok. Artinya apa sih semenakutkan apa sih vaksin itu dok? Vaksin itu ya. Apakah memang hanya orang-orang tertentu yang divaksin? Ya kemarin tuh kami diberitahu oleh Dinas Kesehatan untuk ada gerakan yang untuk sasaran usia lanjut ya. Kita ada kira-kira 6.000 orang usia lanjut di kota yang belum 6.000 di awal yang lalu ya. Terus kemudian Dinas Kesehatan bikin kegiatan bagus juga tuh. Jadi tetap dilakukan di puskesmas, tapi ditulis ada didampingi oleh spesialis penyakit dalam. Ternyata banyak. Kemarin tuh dilakukan di gitu ya. Jadi yang sebelumnya takut
karena merasa ada penyakit bawaan, begitu ada sosialisasi nanti didampingi dokter khusus, dokter spesialis, banyak yang datang. Yang datang. Oh, Jadi gitu. kemarin tuh kemudian yang dekat dengan RSI yang dapat tugas pertama kali itu di Noyo. Nggak tahu habis itu nanti ada puskesmas yang lain atau tidak, saya kurang paham. Atau di Noyo ini bergabung dengan beberapa puskesmas terdekat gitu ya, yang daerah Lowawaru ya. Ya. Berkumpulnya di sana. Itu dikasih spanduk tulisan itu tuh cukup mengedukasi itu. Mengedukasi. Didampingi oleh dokter spesialis penyakit dalam dari RSI. Nyebut merek boleh? Boleh, nggak apa-apa. RSI, silakan ke RSI Unisma dan SMP Sabilillah. Nanti ketemu dokter Hardadi di sana. Betul. Orang yang tepat. Ditulis nama saya, ditulis, dan mungkin ada beberapa yang pasien kami yang ada di sana yang di konsulan kemarin kan kita kembalikan juga ke puskesmas kalau sudah stabil gitu ya. Ternyata yang datang banyak deh, itu agak mengejutkan di pihak puskesmas. Sampai kepala dinas Pak Dr. Usman Muarif juga rawuh juga datang karena melihat, sampai padahal sepuh. Jadi ini berarti masih baru dilakukan di puskesmas di Noyo. Di Noyo Nah, saja. itu bergabung dengan yang lain kurang paham. Saya kan diberitahunya kurang berapa hari kemudian dikasih tahu, kapan? Besok. Oh iya deh, saya datang. Dari sekian itu juga ternyata yang dikonsulkan ke kami cuma 35 orang. Dan semua 35 orang tuh semua divaksin. Padahal dengan berbagai macam penyakit dan ketika ketemu saya sampaikan kepentingannya, kemudian prosesnya. Jadi waktu itu ada pengumuman, ada pemberitaan bahwa yang bisa vaksin tuh orang-orang ini usia di bawah 50 tahun. Padahal kalau yang WHO bilang sasarannya 80 tahun ke atas, karena memang yang rentan tuh kelompok itu. Tapi Indonesia hati-hati, sangat hati-hati, karena tahu betul kalau misalnya vaksinnya diberikan kemudian ada dampak, satu aja dampak, nggak usah banyak-banyak, satu aja, itu pasti akan menasional dan vaksinasi pasti akan gagal, dan itu sangat dipikirkan oleh para pemimpin kita. Itu bijaksananya kayak gitu. Keputusan yang tepat, karena sampai satu aja punya respon, karena selalu jadi masalah tuh ketika satu orang ada yang mati, padahal yang matinya kan bukan karena vaksinnya, itu dokter. karena penyakitnya yang sudah berat. Jadi misalnya nih gagal punya kencing manis, tidak terkontrol, gulanya tinggi sekali, kemudian sudah komplikasi ke jantung, kemudian kegagalan fungsi ginjal yang seharusnya dilakukan beberapa tahap penata laksanaan tidak dilaksanakan, ya pasti kondisinya kan makin lama. Dan kemudian juga ketidaktahuan gitu juga. Dia mungkin satu kasus yang dengar gitu, mungkin juga tidak divaksin, itu akhirnya jadi meluas. Saya juga masih penasaran juga kenapa kan sempat kemarin itu yang mempunyai komorbid atau penyakit bawaan nggak diizinkan untuk divaksin. Itu kenapa dokter? Ya karena ketidaktahuan. Jadi waktu itu beberapa kolegium itu organisasi yang menghimpun para ahli spesialis tertentu ya. Kalau kayak penyakit dalam itu ada namanya perhimpunan ahli penyakit dalam, ada perhimpunan itu. Kolegium itu kan keputusan konsensusnya itu konsensus dunia. Jadi tidak Indonesia gitu enggak. Jadi dunia untuk yang para ahli penyakit dalam itu melakukan rembukan conference gitu ya, urun rembuk, dan berdasarkan data-data penelitian dan segala macam diambil kesimpulan sementara gitu, karena saking masih gelapnya penyakit dalam, penyakit paru, kemudian kardiologi, dan ahli imunologi, kemudian ahli bakteri, mikrobiologi, dan itu ada beberapa punya organisasi. Ada beberapa itu menyatukan ininya, terus kemudian dibawa ke Indonesia. Di Indonesia, ini dengan kondisi Indonesia kayak gini, gimana nih bijaksananya kan? Istilahnya basul masail dulu. Bener disampaikan, bener nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ini nggak apa-apanya itu ada timbul efek satu aja, itu dampaknya apa? Itu kan mesti dipikirkan ketika kita berikan, kemudian ada satu tadi. Nah ini juga disampaikan ke pemerintah.
pemerintah. Jadi pemerintah itu juga bijak juga melihat ini, kan para ahli juga lihat yang lain-lain juga, ekonomi, pertahanan, keamanan segala macam, jangan sampai terjadi amannya biaya mana ya gitu. Kalau cara Jawa berarti gitu. lebih ke kehati-hatian. Kehati-hatian tuh ini. Kalau dengar dari cerita teman-teman kan ya, nih aku habis vaksin, efeknya ngantuk, terus ada yang langsung lapar, ya belum makan mungkin ya. Itu efek bagus sih berarti. Bagus untuk rumah makan. Berarti vaksin menguntungkan rumah makan. Terus ada yang efeknya sampai demam, greges badannya sampai 2 hari 3 hari. Itu berarti kesimpulannya gimana dokter? Apakah masing-masing orang ini juga akan efeknya berbeda-beda? Berbeda-beda. Jadi individual. Dan ketika divaksin tadi dia dalam kondisi apa? Kondisi apa itu yang perlu self. Jadi sebenarnya vaksin itu bukan dibatalkan tapi ditunda ada. Misalnya lagi batuk, lagi pilek, lagi dalam keadaan lelah, kan fisik dalam keadaan mungkin tidak siap ya, atau mungkin waktu itu keluhannya belum ada, tapi di rumah ada yang sakit, ada yang sakit, bakterinya atau virusnya yang diidap oleh keluarga itu udah masuk ke dia tapi belum ada respon sakit, karena ketika masuk kan tubuh lawan dulu, habis ternyata timbul sakit. Pas timbul sakit tuh mungkin di awal-awal dia nggak ngerti kok tubuhnya dalam keadaan sakit, divaksin. Divaksin. Nah, pas divaksin panas. Betul. Nah, panasnya panas nih, panas ketularan keluarganya tadi. Kemarin kan masa inkubasi itu dari 4 sampai 7 hari kalau yang ada bakteri. Ada yang dari 4 sampai 14 hari. Itu ada yang timbul. Jadi ketika bakteri itu masuk ke dalam tubuh, bakteri, virus, parasit atau apapun itu kan ketika masuk nggak langsung timbul sakit. Karena dia harus bertempur dulu sama tubuh kita. Setelah tubuh kita itu ternyata nggak mampu mengatasi, baru sakit kan gitu. Baru sakit. Nah pas dia ini merasa udah tertular tapi belum timbul keluhan, divaksin. Nah pas divaksin timbul panas yang mana kan nggak tahu. Itu yang kalau menurut saya respon tubuh itu memang ada yang macam-macam seperti itu. Jadi ada yang kayak gitu. Ada juga memang yang orang-orang yang dalam tanda kutip itu alergi, kemudian ada yang autoimun, itu memang perlu berhati-hati. Dan itu saya dampingi pasien-pasien yang alergi berat ya, alergi yang berat itu kan dalam tanda kutip tidak boleh divaksin, itu saya vaksin, tapi saya dampingi. Oh, ada orang yang nggak boleh divaksin dokter? Ada yang merasa dirinya bereaksi alergi, jadi asma misalnya ya. Jadi kalau ada kemasukan debu kemudian timbul asma. Kemudian atau kena makanan tertentu jadi kena obat tertentu jadi bengkak merah, terlalu reaktif gitu ya. Itu kan memang reaksi alergi ya, dia memang dalam tubuhnya ada yang mengidap alergi seperti itu, tapi spesifik juga alerginya. Jadi gimana nih, boleh divaksin apa enggak? Ya dampingin aja. Kan sekarang nih vaksinnya kan sampai ke RT, sampai ke RW, sampai ke kelurahan. Itu kan mungkin dokternya cuma satu, yang lain tenaga kesehatan yang lain. Dan untuk karena jumlahnya banyak, untuk cepatnya yang kira-kira dalam tanda kutip bermasalah ya langsung dia kirim gitu. Tapi si pasien udah merasa, kok aku nggak boleh divaksin? Bukannya nggak boleh sebenarnya. Mungkin kata-katanya disampaikan oleh petugas kesehatan ketika vaksin tuh, Bu, ini ditunda dulu. Mestinya gitu. Ada yang lebih jahat lagi dari hoax. Apa itu? Berita dari mulut ke mulut. Oh iya. Betul. Apalagi kalau sudah di tempat belanja itu kan. Iya. Si lambe turah ya. Bu itu habis vaksin mati. Wah. Pak A habis vaksin mati kan. Betul. Orang stigmanya. kita juga suka mensugesti diri kita sendiri. Gitu. Iya. Tapi memang kita akui sih kinerja pemerintah dan juga nakes ya. Kemarin 2 tahun ini luar biasa bagusnya saya akui, karena terutama di vaksin ya, karena Indonesia kan juga termasuk negara yang cepat ya untuk divaksin. Kemudian pas corona juga pandemi gila-gilanya itu juga saya akui betul kinerja pemerintah dan nakes itu luar biasa dok. Karena dulu saya juga pernah positif dok.
Jadi pernah positif, alhamdulillah sih enggak Positif hamil. bukan dong. Positif COVID dong. Nah, positif hamil. Perutnya besar tuh hamil. Kalau ini nggak lahir-lahir 2 tahun sudah. Ini ya, alumni penyintas. Alumni penyintas, saya termasuk alumni penyintas dan pada saat itu ya memang karena lagi-lagi ya media bilangnya kayak gitu, akhirnya sugesti banyak hal. Apalagi di pemberitaan WA itu innalillahi innalillahi. Waduh, apakah habis ini saya yang di-share? Innalillahi ada nama saya. Wah, ini bahaya gitu. Hanya pada saat itu alhamdulillah kinerja dari saya konsultasinya ke SMS langsung. Ke Safilillah Medical Service. Makanya terima kasih untuk SMS telah menyembuhkan saya yang alhamdulillah sampai saya bisa podcast. Karena Dokter SMS. Hardadi itu juga salah satu pembinanya SMS. Betul. Makanya terima kasih dokter atas kinerjanya dari teman-teman SMS. Kan serem kan itu kan ya, kalau dari mulut ke mulut. Betul. Itu loh habis divaksin meninggal, itu habis divaksin meninggal kan. Akhirnya kan dari mulut ke mulut orang jadi takut kan dokter. Padahal sebenarnya enggak kan dokter ya. Vaksin nggak menyebabkan meninggal kan? Tidak ada yang meninggal karena vaksin. Tidak ada yang meninggal karena vaksin. Iya, satu orang pun. Betul. Satu orang pun nggak ada yang meninggal karena vaksin. Betul. Kalau dia meninggal itu karena gini, orang sakit itu selalu ada underlying disease ya, ada penyakit dasarnya. Kayak misalnya orang sakit jantung itu nggak ada orang ujuk-ujuk sakit jantung. Iya. Orang sakit pembuluh darah di otak, stroke gitu. Nggak ada orang ujuk-ujuk stroke. Ujuk-ujuk terinfeksi juga nggak ada sebenarnya, karena pasti ada kondisi tubuh yang menyebabkan kita mampu terinfeksi oleh bisa diinfeksi oleh virus dan lain-lainnya itu. Ada kondisi yang itu, dan makanya kita jangan sampai dalam kondisi yang seperti itu. Nah, kita masih bisa berikhtiar tuh kan. Nah, salah satunya vaksin itu lah. Jadi kita kalau sakit itu, waduh, keloro itu sebenarnya bukan hari itu kita sakit, itu sebenarnya ada perjalanan yang panjang sebelum yang itu ya.